juga ya. Iya, Dokter Satya Widya Yeni, SP, DVE, subspesialis mungkin maksudnya ya, DKE, MAG, FINSDV, FAADV. Ya, beliau adalah seorang researcher dan juga lecturer from Departemen Dermatologi and Venereologi dari Faculty of Medicine Universitas Andalas, ya, atau dari Dr. M. Jamil Hospital Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Beliau menyelesaikan S3 di Universitas Andalas ya dengan jurusan Ilmu Biomedik pada tahun 2014 dan juga S2 di Universitas Indonesia dengan jurusan Spesialis Kulit dan Kelamin tahun 2005 dan menyelesaikan S1 Kedokteran Umum di Universitas Andalas di tahun 1996. Dan saat ini beliau bertugas di RSUP Dr. M. Jamil Padang, Sumatera Barat. Ya, beliau adalah salah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin ya yang ada di Kota Padang dan juga menjadi rujukan bagi para dokter. Dan beliau juga sebagai dosen Universitas Andalas ya dan juga sebagai Dewan Pembina ADPI Sumatera Barat. Dan beliau juga sebagai Chair of the Fourth Cosmetic Dermatology Inquiring Conference Committee atau COSMIC. Dan beliau juga sudah menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah ya ini cukup banyak ya dok ya dan izin-izin saya tidak membacakan semuanya mengenai karya tulis ilmiah yang sudah dihasilkan oleh Dokter Satya. Baik dokter, mungkin yang saya bacakan cukup. Jika memang ada dokter yang mau ditambahkan, silakan. Dan waktu pemaparan materinya adalah 45 menit. Silakan dokter Satya. Ya. Terima kasih pada moderator Dr. Saifullah. Pertama saya mengucapkan Assalamualaikum, selamat siang kepada Ketua PIKTI, juga pada ketua-ketua organisasi yang ada di bawah PIKTI. Saya hadir di acara ini mewakili Perdoski. Saya ditunjuk kebetulan Perdoski ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, menunjuk kelompok studi dermatologi kosmetik Indonesia. Nah, dari kelompok studi dermatologi kosmetik Indonesia, saya ditunjuk untuk mengikuti kegiatan ini. Salam kenal, karena saya juga baru kenal ini dengan PIKTI ya. Dan ternyata ini adalah seminar yang ke-214. Menurut saya sih luar biasa ya. Dan kami dari organisasi profesi mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan pada kegiatan hari ini saya mewakili organisasi profesi bisa sharing ilmu sesuai bidang keilmuan yang kami geluti sesuai dengan tema yang diminta. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya, Dok? Sudah dok. Silakan dok. Ya. Karena saya melihat waktunya cukup panjang, jadi slide saya juga cukup banyak. Biasa paling 15 menit, tadi saya lihat ini 45 menit, jadi saya berusaha memberikan cukup detail dan mungkin bahasanya saya upayakan untuk bisa dimengerti baik itu oleh kalangan medis maupun non-medis. Nah, judul yang diberikan kepada saya yaitu Integrative Care for Telogen Effluvium atau rambut rontok dan alopecia areata. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, kebetulan saat ini saya merupakan kepala departemen dari Departemen Dermatologi Venerologi di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, sekaligus juga kepala divisi Dermatologi Kosmetik Estetik. Ini outline yang saya dapatkan dari panitia. Nah, tentu Bapak Ibu semua, sebelum kita membahas mengenai telogen effluvium dan alopecia areata, kita mengetahui sedikit dulu mengenai rambut. Kita tahu rambut itu mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kita. Pertama yaitu fungsi proteksi, ya, yang melindungi kulit kepala kita. Kemudian yang utama sekali tentu fungsi estetika. Ya, ini sangat menjadi perhatian kita dari segi estetika. Nah, untuk pengenalan sedikit tentang rambut ya. Rambut itu terdiri dari
walaupun bentuknya kecil, kemudian setelah kita lihat dan kita perbesar, ternyata rambut itu terdiri dari berbagai lapis ya. Dari bagian tengah itu ada medulanya, kemudian ada korteks, ada kutikula gitu ya. Kemudian ada bagian dalamnya atau inner root sheath-nya, kemudian ada outer root sheath-nya, ini bahasa ilmiah gitu ya. Kemudian ada connective tissue sheath-nya. Nah, rambut itu pun sendiri ada berbagai macam jenisnya. Di awal disebut dengan rambut lanugo. Nah, rambut ini rambut yang halus, tidak mengandung pigmen atau warna. Nah, ini timbulnya pada fetus. Kemudian dikenal yang kedua rambut velus namanya. Nah, ini rambutnya terang, halus, tapi sudah ada warnanya, pigmennya sedikit. Ini timbul setelah bayi lahir. Kalau yang tadi masih di dalam rahim ya. Kemudian rambut velus itu di mana? Ya, kalau pada anak-anak dia terdapat di wajah dan di lengan. Sementara pada orang dewasa itu di wajah, dada, dan perut. Kemudian ada lagi jenis rambut yang ketiga, yaitu rambut terminal. Disebut dengan rambut terminal, itu rambut yang lebih tebal, kemudian warna lebih gelap, dan lebih kasar. Nah, lokasinya di mana? Ini kita semua memiliki, ya di kulit kepala, gitu. Kita memiliki rambut, kemudian ada di alis, kita temukan juga di bulu mata, yang pada dewasa tentu di ketiak dan genitalia. Rambut itu mengalami pertumbuhan, ya, ada siklus-siklus daripada pertumbuhan rambut. Kita membaginya menjadi 3 kelompok pertumbuhan rambut. Pertama disebut dengan fase anagen. Nah, pada fase anagen ini rambut sedang tumbuh, ya. Masa tumbuhnya itu 2 sampai 6 tahun. Di sini folikel rambut itu berkembang mengalami keratinisasi. Setelah melewati fase anagen, masuk ke fase katagen. Ini adalah masa peralihan atau masa transisi antara fase pertumbuhan rambut dengan fase istirahat. Ini berlangsung sekitar 2 sampai 3 minggu. Nah, pada fase ini pertumbuhan rambut itu berhenti, ya. Nah, kemudian fase telogen, ini fase istirahat. Di sini masanya itu selama 100 hari atau sekitar 3 sampai 4 bulan. Ini kita lihat ya, fase-fasenya dan penampang rambut, di mana pada siklus pertumbuhan rambut, fase anagen tadi itu sekitar 85 sampai 90%. Sedangkan fase katagen ya, itu tadi yang 1-2 minggu, fase telogennya itu 10-15%. Nah, apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan rambut tadi? Ada yang namanya faktor yang fisiologis, faktor yang normal, gitu ya, yaitu faktor hormon kita itu mempengaruhi faktor metabolisme tubuh, faktor nutrisi atau makanan, faktor vaskularisasi, dan proses penuaan yang pasti terjadi itu juga mempengaruhi. Kemudian apalagi faktor-faktor yang patogen ya, yang tidak kita harapkan, faktor-faktor patologis adanya penyakit-penyakit yang diderita. Apakah itu penyakit yang sifatnya akut atau jangka cepat gitu ya, atau penyakit yang sudah kronis, yang sudah berlangsung lama, atau kelainan-kelainan endokrin. Obat-obatan yang kita konsumsi juga bisa mempengaruhi. Nah, dari rambut sendiri apa saja kelainannya? Pertama, bisa kelainan dari bentuk rambut itu sendiri, kemudian kelainan dari warna rambut. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu kerontokan atau disebut juga dengan effluvium dan kebotakan. Ya, itu tadi di judul yang diminta alopecia. Nah, selanjutnya bisa juga kelainan rambut itu berupa kelainan daripada kelebatan rambut. Kita masuk ke telogen effluvium.
Apa sih yang dimaksud dengan telogen effluvium itu? Telogen effluvium itu kerontokan. Tadi kita sampaikan kerontokan rambut akibat pelepasan rambut telogen dalam jumlah yang berlebihan. Nah, ini nih yang banyak kita temukan sehari-hari ya. Banyak orang nih rambutnya rontok, rambutnya rontok. Nah, ini biasanya disebabkan oleh kelainan daripada siklus rambut. Nah, kelainan rambut itu, rambut bisa hilang berkisar 120 helai per hari. Bisa hanya setempat ya atau localize, bisa juga diffuse atau menyeluruh. Nah, lama-lama ini bisa berlanjut menjadi suatu alopecia atau kebotakan. Jadi, telogen effluvium itu kerontokan, tapi jika dia berlangsung terus-menerus, dia bisa menjadi suatu kebotakan atau alopecia. Nah, kasusnya bagaimana? Telogen effluvium itu dapat menyerang semua usia. Ya, kita lihat sekarang kalau dulu rambut rontok itu jarang ya kita temukan, tapi dalam pengalaman sekarang ini itu bisa semua umur dikenai itu. Kemudian usia timbulnya kerontokan rambut ini bervariasi ya dari 30 sampai 60 tahun ya itu yang terbanyak, tapi ada juga dari satu penelitian menyatakan rata-rata kisaran usia 22 ya atau 23 plus minus 7 tahun gitu ya. Dan ada satu penelitian yang mendapatkan bahwa dari 5.000 siswa yang diteliti, ternyata didapatkan sebanyak 1,2% itu mengalami telogen effluvium. Dan laki-laki ternyata kasusnya lebih sedikit daripada perempuan, yaitu sebanyak 15%. Dan ada juga dari 15% itu 2% itu kasusnya cukup parah. Apa penyebabnya? Ya, ini kita lihat tadi secara global sudah stres metabolik itu bisa menyebabkannya. Kemudian perubahan hormonal, ya, kemudian faktor pengobatan. Ya, kita lihat di sini obat-obat yang terkait, ya, ini mungkin sekedar untuk diketahui saja bahwa ada namanya obat-obat golongan beta blocker, retinoid, gitu ya, kelebihan vitamin A, antikoagulan, antiteroid, ya, imunisasi itu bisa menyebabkan kerontokan. Tetapi secara umum penyebabnya adalah demam. Nah, kan kita ketahui bahwa seseorang yang mengalami demam yang tinggi, pasca demam itu bisa terjadi kerontokan rambut. Kemudian juga pasca infeksi ya, infeksi yang berat, itu bisa terjadi kerontokan pada rambut. Pada pasien-pasien yang menjalani operasi besar ya, pasca operasi itu bisa terjadi juga suatu kerontokan rambut. Trauma yang berat juga bisa, penurunan kadar estrogen, hipotiroid, dan yang paling umum terjadi itu faktor diet atau nutrisi, ya. Kemudian juga pada ibu-ibu pasca melahirkan suka datang ke dokter dengan keluhan rambutnya rontok ya, lebih lebat daripada yang biasanya. Nah, apa saja proses ini kita lihat bahwa pertama penyebabnya itu patogenesisnya itu gagalnya pertumbuhan rambut ya, kegagalan daripada pertumbuhan rambut itu sendiri, kemudian bisa kelainan daripada batang rambut ya. Kita lihat di sini gambaran dari batang rambutnya. Kemudian bisa juga siklusnya ini yang abnormal ya, fase-fase hair cycle-nya ini tidak normal atau kerusakan daripada folikel rambut itu sendiri. Nah, telogen effluvium tadi ya, itu sebenarnya kan secara umum effluvium ya, dikelompokkan menjadi dua, ada yang sifatnya generalize ya, generalisata, itu terbagi lagi menjadi telogen effluvium, anagen effluvium, kelainan dari batang rambut, dan kasus yang cukup banyak alopecia androgenetik ya pada perempuan. Sementara yang bersifat lokal bisa karena trauma, bisa juga karena infeksi, kemudian bisa karena batang rambutnya yang rusak. Nah, pada laki-laki juga itu bersifat
lokal ya, alopecia androgenetik pada laki-laki. Sekarang kita lihat gejalanya. Gejalanya kita lihat kerontokan rambut itu terjadi diffuse ya, merata di seluruh kepala, terutama di bagian samping dan belakang kepala. Nah, kerontokan ini per hari bisa mencapai 150 sampai 400 helai rambut per hari. Dan biasanya ini kita tidak menemukan terjadinya peradangan. Nah, dikatakan dia akut kalau terjadinya kurang dari 6 bulan. Sementara kalau sudah terjadi lebih dari 6 bulan, itu disebut dengan kronik. Nah, pada telogen effluvium akut, ya, biasanya terjadi segera ya, cepat 2-4 bulan setelah terjadinya penyebab. Kemudian akan ada periode yang namanya latensi yang mencerminkan durasi periode katagen dan telogen. Dan ini disebut karakteristik atau khas untuk telogen effluvium akut. Nah, penurunannya itu terjadinya tidak mendadak ya, tapi terjadi secara bertahap. Kemudian jadi penghentian ketotokan rambut dan nanti akan tumbuh kembali rambut anagen dan itu terjadi 3-6 bulan. Sedangkan yang kronik ya, ini berlangsungnya lebih dari 6 bulan ya. Ini bentuk idiopatik dari kerontokan dari club hair diffuse ya. Ini terlihat biasanya pada wanita parubaya pada usia 4 ya, dekade 4 hingga 6. Dan ya seperti disampaikan tadi, dia akan berlangsung lebih dari 6 bulan hingga beberapa tahun. Dan timbulnya bisa tiba-tiba dan jumlah rambut yang rontok itu biasanya cukup banyak. Ini kita lihat gambaran terjadinya kronik telogen effluvium ya. Ini pada wanita usia pertengahan. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa itu terjadi telogen effluvium? Tentu pasien biasanya datang ke dokter ya, ke dokter dermatologis untuk memeriksa kelainan rambut. Nah, akan dilakukan pemeriksaan yaitu menilai ketebalan rambut itu secara keseluruhan. Nah, pada telogen effluvium bisa saja dia subklinis yang sifatnya subklinis ya, ini pada banyak kasus dan tentu perlu dievaluasi lagi dengan cara ya kita hitung ya. Menghitung rambutnya itu nanti setiap hari kerontokan rambutnya itu harus lebih dari 100 helai. Itu adalah standar baku ya, standar emas untuk membedakan apakah rambut ini rontoknya normal atau ini rontoknya anormal ya. Apakah ini sudah suatu masalah atau ini nggak apa-apa, masih biasa aja. Kalau kerontokan itu masih kurang dari 100 ya itu normal. Apa pemeriksaan rambut yang akan dilakukan nanti? Biasanya dilakukan hair pull test. Nah, di sini kalau pasien akan berobat ke dokter, akan dilakukan pada pasien, jadi dia tidak keramas ya. Kalau pasien misalnya, "Oh, saya baru tadi keramas, Dok," itu kita tidak bisa melakukan hair pull test. Ya kan, itu bisa dapat dilakukan jika pasien tidak keramas lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan. Nanti dokter akan mengambil atau menjepit ya rambut tersebut dengan ibu jari dan jari itu kan ditarik sehingga kita melihat rambut yang tercabut gitu ya. Dan itu berkisar 40 sampai 60 helai. Nah, proses ini biasanya akan diulang oleh dokter pada 3 area kulit kepala ya, yaitu pada area depan, kemudian di samping dan oksipitalnya. Jika kerontokan rambut itu, terjadi lebih dari 10% dari, rambut yang diuji itu, yang dikumpulkan, nah itu baru menjadi suatu poin untuk, penilaiannya. Nah, kemudian setelah dilakukan hair pull test, apalagi yang akan dilakukan dokter? Nah, jika memungkinkan, dokter akan melakukan pemeriksaan namanya trikogram, kemudian ada foto trikogram dan trikoscan, kemudian ada trikoskopi, kemudian juga akan lakukan lagi pemeriksaan penunjang laboratorium dan histopatologi. Di sini mungkin saya bisa jelaskan masing-masingnya.
Untuk pemeriksaan tikrogram, ini juga ada syarat bahwa pasien tidak boleh mencuci rambut selama 3 sampai 5 hari sebelum dilakukannya pemeriksaan. Nah, nanti 50 sampai 100 helai rambut itu dikumpulkan dengan forceps ya atau pemegang jarum dan dicabut paksa, nanti diperiksa tuh morfologi dari akar rambutnya itu di bawah mikroskop. Dan pengambilan sampel itu biasanya diambil 2 cm dari garis depan dan garis tengah kepala. Dan nilai normalnya jika 4 sampai 20% itu ya normal. Ya, pada yang akut akan terjadi lebih dari 25%. Kemudian ada lagi alat diagnostik lain yang bisa dikerjakan yaitu dengan fototikrogram, yaitu nanti dilakukan foto berurutan dari area kepala yang dicukur untuk mendeteksi bagaimana pertumbuhan rambut di area tersebut. Kemudian ada juga yang namanya tricoscan, ini otomatis ya, lebih canggih dari fototikrogram. Ini ada alat digital yang akan menganalisis gambar dermaskopi daripada rambut tersebut. Nah, dengan inilah nanti kita untuk mengevaluasi, misalnya pasien di treatment, nanti dilihat bagaimana buat pertumbuhan rambut dari effluvium ini. Selanjutnya ada yang namanya trikoskopi, ya. Ini untuk membedakan kelainan androgenetic alopecia, ini kan sering ya pada laki-laki dan perempuan khusus yang banyak ditemukan, dan alopecia areata yang bersifat difus. Nah, di sini nanti kita lihat kepadatan rambutnya bagaimana, gitu ya. Ini nanti akan dapat terlihat. Kemudian tanda-tanda lain yang dapat melihat gambaran dari alopecia androgenik dan alopecia areata. Ini kita lihat nanti, biasanya dokter melihat seperti ini nih, gambaran-gambaran daripada telogen effluvium ini. Nah, setelah pemeriksaan itu semua, biasanya dokter mencari apa saja sih penyebab-penyebabnya dan biasa dokter menyarankan beberapa pemeriksaan kepada pasien. Bisa urinnya, bisa darah gitu ya, hormonal. Nah, tetapi tentu dokter akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini semua berdasarkan hasil wawancara ya yang didapatkan pasien yang disebut dengan anamnesis setelah dokter wawancara yang terarah dengan pasien mengumpulkan data. Nah, berdasarkan itu nanti dokter menyarankan, oh ya, setelah dilakukan trikoskopi atau Herpes test, ini diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, jadi berdasarkan indikasi itu baru apakah kita lanjutkan pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan. Dan pada kasus-kasus tertentu ini tidak umum dilakukan, ada yang namanya pemeriksaan histologi ya. Nanti rambut itu diperiksa lebih lanjut, tetapi ini tidak pada semua kasus kita lakukan. Nah, kemudian ada yang namanya apa saja sih kemungkinan kelainan rambut yang bisa dilihat ya. Itu bisa alopecia areata. Dari kasus tadi, oh ini bisa alopecia areata nih. Oh tidak, ini kemungkinan alopecia androgenik atau ini adalah suatu anemia defisiensi atau ini karena hipertiroid. Banyak sekali penyebab-penyebab dari kerontokan rambut ini. Di sini dokter nanti akan melihat bahwa alopecia areata itu biasanya pada pasien di usia di bawah 25 tahun gitu ya. Dan nanti dilihat nih pada berat tertentu atau pada kulit kepala, kalau pada alopecia areata biasanya batasnya jelas gitu ya. Dan ada ciri-ciri khas tertentu yang dikenal dokter di mana batang rambutnya biasanya menipis ke arah pangkal rambut ya. Kemudian ada juga apakah ini suatu bukan telogen effluvium tapi suatu alopecia androgenik gitu ya. Di sini kita lihat biasanya rambutnya tampak halus, memendek dan batang rambut tidak tumbuh dan hanya velus dan ini pria lebih sering terkena ya daripada wanita. Kemudian oh tidak ternyata kemungkinan ini justru karena defisiensi Fe. Nah, itu dokter akan memeriksanya. Nah, kalau dalam pengobatan ada berbagai macam. Di dokter biasanya ada first line terapi, second line, dan third line gitu ya. Ada beberapa tahap yang akan dilakukan oleh dokter dalam pengobatan. Eh, yang pasti tahap awal dokter akan mencari apa sih penyebabnya gitu. Apa sih pemicu dari itu semua.
Nah, berdasarkan ini nanti dokter akan berkomunikasi dengan pasien, akan menginformasikan dan juga mengedukasi. Kemudian dokter akan memberikan obat-obat oles ya. Biasa itu ada yang diberikan selama 1 tahun. Kemudian ada juga terapi adjuvan istilahnya berupa shampoo atau suplemen ya yang kandungannya bisa zat besi, bisa zinc, yaitu ada juga vitamin D. Nah, kemudian pilihan lain apalagi sebagai terapi atau pengobatan lini kedua biasanya diberikan ada obat tetes ya. Kemudian juga pada eh, terapi lini ketiga ada obat-obat minum yang bisa diberikan ya. Dan kalau memang kasus tuh pada efluvium, karena kita akan bicara telogen efluvium, biasanya juga ada berupa tattoo dan hair fibers. Nah, pada telogen efluvium yang akut, itu biasanya dia sembuh dengan sendirinya. Tanpa butuh pengobatan, biasanya dia sudah membaik. Jika penyebab telah kita ke, oh ternyata penyebabnya ini. Kita dokter biasanya memang mengobati bukan berdasarkan keluhan, tapi berdasarkan penyebab. Jika penyebab kita atasi, biasanya ini tidak diperlukan lagi pengobatan lebih lanjut. Cukup kita mengatasi penyebabnya. Kemudian misalnya jika yang terjadi itu adalah gangguan pola makan, ya pola makannya yang diperbaiki. Jika gangguan hormonal, kondisi hormonal yang diperbaiki. Bisa faktor suplementasi, yaitu yang diperbaiki. Nah, kalau obat-obat itu yang menjadi penyebab kerontokan, ya, tentu setelah obat-obat dihentikan, biasanya rambut tumbuh kembali. Ini biasa pada pasien-pasien kanker kita lihat ya bisa rambutnya rontok ini, tapi setelah selesai pengobatan diberikan ya rambutnya tumbuh kembali. Kemudian ini ada yang namanya ya obat oles yang suka diberikan dokter itu namanya minoxidil, tetapi saat ini juga sudah ada uji coba untuk memberikan obat itu dalam bentuk obat minum ya, yang misalnya dia kesulitan dengan obat-obat yang dioleskan. Kemudian ini yang terapi yang terbaru zaman saat ini di bidang dermatologi, kami juga banyak menggunakan botox ya, kemudian juga ada namanya mesoterapi gitu ya. Ini juga saat ini digunakan untuk pengobatan telogen effluvium. Nah, bagaimana kemungkinan prognosis atau kemungkinan keberhasilan daripada pengobatan ini? Diharapkan memang pertumbuhan rambut itu akan kembali normal dalam beberapa bulan setelah penyebab pemicu itu berhasil kita tentukan dan kita atasi. Nah, dengan penjelasan kepada pasien bahwa ini persiklus rambut itu misalnya dia datang dengan rambut yang rontok, ternyata cuman rontoknya tuh 50, 70 helai dan pasien biasa sangat cemas. Sementara itu sebenarnya kondisi normal yang tidak perlu dikhawatiri oleh pasien ya. Karena kecemasan juga mempengaruhi. Nah, itu juga akan membantu perbaikan daripada kerontokan rambut. Kemudian juga dokter akan memberikan obat-obat tadi, nah sehingga kerontokan rambut tersebut setelah diberikan pengobatan ya itu biasanya 2 sampai 6 minggu setelah pengobatan sudah mulai ada perbaikan atau pertumbuhan rambut kembali. Ini ada beberapa penelitian karena ini kita ini lebih ke arah tradisional. Kami di bidang dermatologis juga sekarang banyak ya concern juga ke bahan-bahan herbal ya untuk memberikan pengobatan dan ternyata juga saat ini ekstrak-ekstrak dari herbal untuk rambut itu sudah banyak diteliti dan sudah banyak yang dipublikasikan melalui jurnal-jurnal. Nah, ini misalnya ada satu penelitian yang melaporkan mereka meneliti pada pasien dewasa usia 20 sampai 55 tahun dan pasien yang diambil itu ya ada laki-laki, ada perempuan.
dengan kelainan rambutnya, alopecia androgenetik, dan juga ada telogen effluvium ya, pokoknya kerontokan rambut. Pasien diberikan sampo, kemudian diberikan larutan herbal, yang mana dalam larutan itu terkandung campuran ya dari berbagai macam ekstrak herbal, ada 6 macam ekstrak herbal yang terkandung dengan berbeda-beda efeknya. Ada sebagai anti-androgenik, ada antiinflamasi, dan ada yang bersifat sebagai antioksidan. Ternyata setelah diberikan sampo tersebut, hasilnya kerontokan rambut itu dapat dicegah dan dikurangi. Kemudian penelitian lain juga ada, ya, ini memberikan suatu suplemen yang mengandung asam amino, iron, selenium, dan juga ada kolagen. Nah, kita lihat di sini yang diteliti itu kembali pasien-pasien AGA dan telogen effluvium yang sifatnya sudah kronis, kemudian diberikan suplemen yang mengandung kolagen dan mikronutrien lain, dan didapatkan hasilnya terjadi peningkatan pertumbuhan rambut. Nah, ini ada scoring yang digunakan ya oleh penerima pengobatan. Kemudian ada juga penelitian yang diberikan yaitu pada 24 pasien, ada yang diberikan injeksi botox, ada juga yang diberikan mesoterapi namanya berupa multivitamin, dan hasilnya terjadi peningkatan daripada parameter rambut seperti jumlah rambut terminal dan pertumbuhan rambut baru ya. Ini berhasil. Kemudian ini ada juga satu penelitian ya. Ini pasiennya diambil berusia 18-70 tahun, ada yang menderita telogen effluvium dan juga alopecia androgenetik yang ringan. Nah, digunakan apa yang digunakan di sini adalah obat topikal yang menyerupai PRP namanya ya, yang diambil dari darah kita sendiri, diberikan seminggu sekali selama 3 bulan. Nah, ini yang diukur adalah kemanjuran, kemudian seberapa ditoleransi pengobatan tersebut, kemudian dievaluasinya dan diberikan scoring untuk rambut yang rontok, kemudian dinilai dengan trikoskopi tadi, dan ditanyakan ke pasien tingkat kepuasan pasien terhadap pengobatan tersebut. Dan hasil menunjukkan bahwa setelah 3 bulan ya itu terjadi perbaikan yang signifikan baik pada jumlah maupun dari diameter rambut yang tumbuh. Itu tadi mengenai telogen effluvium. Selanjutnya kita ke alopecia atau kebotakan. Kalau tadi kerontokan, sekarang kita ke kebotakan. Nah, alopecia ini dibagi berdasarkan lokasi, ya, lokasi botaknya. Ada yang botaknya setempat. Nah, inilah yang kita sebut dengan alopecia areata. Nah, pada materi kali ini kan yang diminta adalah alopecia areata. Itu adalah suatu kebotakan setempat. Kita lihat pada gambar ini adanya pita-pita setempat pada kulit kepala pasien. Kemudian sebenarnya ada pembagiannya, ada yang disebut dengan alopecia totalis. Itu seluruh kulit kepala itu tidak memiliki rambut lagi ya, sudah botak secara keseluruhan. Dan ada juga yang disebut dengan alopecia universalis. Nah, kalau ini seluruh tubuh, nggak hanya kulit kepala, alis nggak ada, bulu mata nggak ada, bulu ketiak tidak ada, bulu genitalia juga rontok ya. Jadi betul-betul seluruh tubuhnya itu tidak mengandung rambut lagi. Ya, tapi yang akan kita sharing di sini adalah mengenai alopecia areata. Nah, apa sih alopecia areata? Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu suatu kelainan yang ditandai dengan kerontokan rambutnya di kulit kepala. Dan biasanya berlangsung tiba-tiba dan tidak ada jaringan parutnya. Skar itu jaringan parut, jadi dia tidak mengandung jaringan parut.
Nah, bagaimana eh, apa ya penyebarannya atau epidemiologinya? Alopecia areata ini terdapat pada 0,2% populasi di dunia. Biasanya ditemukan menderita alopecia areata. Nah, alopecia areata ini bisa terjadi pada usia berapapun. Namun, pada usia muda, kasusnya ini lebih banyak ditemukan. Dan alopecia areata ini bisa terjadi di seluruh area tubuh. Namun, dari sekian banyak kasus yang dilaporkan, 90% kasus itu adalah pada kulit kepala. Nah, alopecia areata atau kebotakan setempat ini bisa berkembang jika ini dibiarkan secara terus-menerus, dia bisa menjadi kebotakan yang totalis. Artinya seluruh rambut di kulit kepalanya itu bisa hilang. Dan jika berlanjut terus, maka dia akan bisa menjadi suatu alopecia universalis, yaitu kerontokan pada semua rambut pada seluruh tubuh. Apa penyebab daripada alopecia areata tersebut? Uh, yang pertama itu autoimun. Mungkin karena ini sudah suatu seminar yang panjang, saya rasa pengetahuan daripada audiens sudah sangat tinggi mengenai ini, ya. Kemudian penyebabnya bisa faktor genetik, kemudian juga bisa faktor lingkungan. Ya, lingkungan di sini ya macam-macam ya yang bisa menyebabkannya. Dan mungkin ya cukup banyak faktor emosional, stres psikis ya yang kadang kita tidak sadari. Kenapa rambut saya, kenapa bisa tiba-tiba ada pita-pita setempat di kulit kepala. Kemudian yang banyak juga faktor vaksinasi dan yang sering kami temukan di praktek ya, infeksi. Faktor infeksi sering kita dapatkan sebagai pemicu terjadinya alopecia areata, kemudian juga faktor penggunaan obat-obatan. Apa saja atau bagaimana sih patogenesisnya atau bagaimana proses terjadinya seperti penyakit autoimun itu, ya dia bisa bersifat namanya sitotoksik sehingga dia mempengaruhi folikel rambut gitu ya. Kadang dia kuku gitu ya. Jadi rambut, kuku dan lain itu bisa terpengaruh. Kemudian juga faktor peradangan, kemudian juga kita itu kan sangat banyak terpapar oleh stres oksidatif gitu ya. Sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh kita antara antioksidan dengan oksidan. Nah, ini sangat banyak ya. Sehingga kemudian juga pada pasien-pasien dengan stres emosional dan itu sehingga didapatkan hubungan antara stres oksidatif dengan terjadinya alopecia areata ini. Nah, gejalanya kita lihat di sini pada alopecia areata. Ini pada anak-anak suka dibawa oleh pasien ya, orang tuanya adanya bercak berbentuk bisa bulat, bisa oval ya, kadang dia berbatas tegas, kemudian terjadi kebotakan, permukaannya bisa halus dan bisa juga distribusinya itu difus. Nah, kita lihat ini kalau alopecia totalis ya, ini terjadi tiba-tiba. Nah, kemudian dia akan menjadi seperti gambaran begini, awal dari alopecia areata, ya, kemudian ini terjadi dan ini bisa jika berlangsung lama udah bisa seperti ini. Nah, eh, gejalanya berupa apa saja, bisa namanya black dot ya, dari rambut yang putus pada saat mencapai permukaan rambut. Juga terjadi exclamation point hairs, yaitu memiliki ujung di pada rambut. Tapi ini mungkin tidak perlu terlalu saya sampaikan. Nah, alopecia areata itu yang lokal, bisa paling sering tuh di kulit kepala, kemudian kadang-kadang ada keluhan gatal ringan, kadang ada bercak erik kemerahan pada kulit kepala.
Nah, nanti di saat datang ke dokter akan dilakukan pemeriksaan dengan alat bantuan yang namanya dermoskopi. Jadi dokter bisa melihat lebih jelas gitu ya. Akan ada kelainan-kelainan atau akan terlihat sisa-sisa dari batang rambut yang gambarannya nanti seperti titik-titik hitam atau titik-titik kuning gitu ya pada gambaran daripada dermoskopinya. Nah, bagaimana penanganannya? Ini berbeda ya, ada pilihan nanti dokter akan melakukan kalau kurang 10 tahun ada lagi terapi lini pertama, lini kedua, lini ketiga, dan terapi adjuvannya. Sementara jika pasien itu berusia lebih dari 10 tahun, ya kita juga mempertimbangkan seberapa luas sih gitu alopesianya, apakah kurang dari 50%, itu pengobatannya berbeda lagi. Jika lebih dari 50%, nanti berbeda lagi. Kemudian saat kita berikan pengobatan, kita lihat responnya bagaimana. Apakah respon pengobatan pada pasien ini membaik atau malah dia sifatnya sedikit saja perbaikan atau malah setelah diobati memburuk gitu. Nah, di sini harus jadi pemahaman bagi kita bahwa hasil pengobatan antara satu pasien dengan pasien lain itu tidak sama. Kita kan seringkali dalam mengobati apapun lah, bukan hanya masalah rambut, pasien sering berasumsi bahwa berhasil pada satu pasien akan berhasil juga buat yang bersangkutan. Tetapi sebenarnya keberhasilan suatu pengobatan antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Nah, untuk pendekatan perawatan integratif, kita lihat ini kombinasi dari metode tradisional dan modern. Ada beberapa bahan alam tradisional untuk perawatan pertumbuhan rambut. Yang pertama ini namanya ya tulsi. Itu ada bahan aktifnya. Dia membantu proliferasi dari folikel rambut dan nanti akan memperbaiki kerusakan rambut, kemudian bisa mencegah terjadinya ketombe dan rambut rontok. Dia banyak mengandung vitamin K ya dan antioksidan yang fungsinya nanti meningkatkan sirkulasi darah untuk membantu pertumbuhan rambut. Kemudian yang kedua itu aloe vera. Mungkin kita sudah juga sangat mengenal dan sebagian besar kita menanamnya di ini kita masing-masing. Di mana aloe vera ini mengandung atau lidah buaya ya mengandung 75 jenis bahan aktif sebenarnya. Ada vitamin, ada berbagai macam enzim, ada mineral, ada lignin, saponin, asam salisilat, asam amino. Nah, aloe vera ini dia bekerja sebagai antioksidan. Nah, bagusnya selain antioksidan, dia juga sebagai anti radang. Nah, kita lihat sebenarnya lidah buaya ini tidak hanya untuk rambut ya. Contoh saja bahwa dia bisa bekerja sebagai anti peradangan, dia bisa menyembuhkan untuk luka gitu ya. Ada peradang pada kulit kita olesin dia juga sangat bermanfaat. Nah, pada kelainan rambut, dia bisa menguatkan akar rambut. Kemudian juga lidah buaya ini membantu pertumbuhan rambut. Kemudian juga menghaluskan rambut dan pasti dia membantu sebagai pelembab. Ini cukup banyak digunakan sejak dari dulu di berbagai tempat ya sebagai obat tradisional untuk menumbuhkan rambut. Terutama kita di Indonesia, menurut saya ini sudah sangat familiar menggunakan aloe vera untuk rambut. Kemudian hibiscus flower atau sehari-hari kita mengenalnya sebagai kembang sepatu. Nah, ini banyak digunakan pada rambut di mana berfungsi sebagai anti ketombe. Dan ini juga dikatakan dapat mengurangi gatal, kemudian dia juga membantu pertumbuhan rambut dan dapat mencegah
kerontokan rambut. Kemudian daun kari atau bahasa latinnya Murraya kunigii ini berfungsi untuk menguatkan batang rambut. Kemudian juga mengeksfoliasi kulit kepala dan bagusnya dia mengandung antibakteri ya sehingga nanti akan merejuvenasi dari folikel rambut dan juga membuang kulit mati ya karena eksfoliasinya itu dan dia sebagai anti peradangan. Dan juga di sini sifat dari daun kari atau tamarai ini adalah membantu pertumbuhan rambut. Kemudian lemongrass. Nah, ini banyak komponen yang dia kandung ya. Adapun komponen utamanya ini berbagai macam. Kalau bahasa kita lemongrass ini kan serai ya, serai. Itu tuh ada kandungan sitral, citronella, geraniol gitu. Kemudian neral bergamot. Fungsinya itu dia dapat sebagai anti ketombe. Nah, dia juga nanti bisa memperbaiki rambut yang rusak dan bisa membantu pertumbuhan rambut baru. Nah, jadi ini tanaman yang sebenarnya sehari-hari banyak kita temukan. Dan kami dari Unan Andalas, kebetulan kami memang berfokus kepada gambir, yang mana zat aktif dalam gambir itu ada namanya katekin. Pada tahun 2021, ini Birawati ini adalah mahasiswa bimbingan saya untuk tesisnya. Kita melakukan penelitian eksperimental yang mana kita ambil ini adalah katekin dari gambir yang digunakan untuk pertumbuhan rambut. Ini kami melakukan suatu animal study menggunakan tikus, ada 27 ekor tikus. Dan pada pasien tersebut, pada tikus ini kami memberikan katekin gambir untuk menilai pertumbuhan rambut dari tikus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada aktivitas ya terhadap pertumbuhan rambut itu kami membandingkan dengan minoxidil, obat-obat yang kita nyatakan tadi untuk pengobatan, ternyata hasilnya ini lebih baik ya dibandingkan kelompok percobaan. Minoxidil tetap lebih baik, tetapi katekin gambir ini mempunyai efek anti peradangan dan juga antioksidan. Dan dia juga pun merangsang pertumbuhan rambut ya. Ini cara dia memperbaiki dan dia juga memicu pertumbuhan rambut. Jadi ternyata katekin dalam gambir itu bisa kita gunakan untuk pengobatan kerontokan rambut. Ini gambar dari penelitian yang kami lakukan ya. Ternyata hasilnya cukup bagus. Kemudian secara konvensional biasanya dokter memberikan dengan apa? Ini obat-obat yang bisa diberikan dokter ya, obat-obatan. Kemudian jika memang masih sulit, itu kita melakukan transplantasi rambut. Dan saat ini ada berbagai terapi ya atau pengobatan secara modern yang digunakan untuk mengatasi ini, bisa fisioterapi, bisa kita ini mungkin Bapak Ibu datang ke dokter, bahkan mungkin sudah ada yang melakukan treatment seperti ini dengan microneedling, dermaroller, ya, radiofrekuensi, juga ada leg terapi, ada yang menggunakan pakai laser gitu ya. Jadi demikianlah berbagai macam pengobatan yang bisa diberikan. Mungkin begitu pengenalan ya, kami dari Perdoski tentu bertugas mengenalkan inilah berbagai modalitas dan ternyata secara tradisional cukup banyak tanaman. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa kami dari Universitas Andalas, kami fokusnya ke Pak Syaiful Nulir, kami concern ke herbal medicine ya. Jadi itu visi dari FK Unan adalah ke herbal medicine untuk rambut, untuk kulit ya, untuk estetik. Demikian terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Satya yang sudah memberikan pengetahuan ya kepada kita mengenai effluvium atau rambut rontok dan juga alopecia aerata atau